Oke, selamat datang lagi di Taumina Esa Podcast. Di malam yang dingin ini, torang bersama-sama dengan salah satu public figure di Sulawesi Utara. Kita sudah tahu? Iya, no? Betul toh? Orang Pepanutan. Dan beliau ini sangat-sangat peduli dengan Sulawesi Utara, teman-teman. Dapat dilihat dari apa? Dari konten-kontennya yang membahas tentang budaya Minahasa. Toh, membahas tentang Gemim, Leta pernah lihat, pernah dibahas oleh beliau. Banyak sekali DP konten-konten. Lebih ke sejarah kok. Lebih ke sejarah. Membedah sejarah-sejarah yang ada di Minahasa. Betul. Torang bersama dengan Kak Direl. Iya. Dan lagi-lagi masih torang tiga. Ada Penak Sweet, Kita Dela dan Edgar. Semoga ini tidak bosan-bosan lihat tong muka. Nah, dan torang ini dengan Kak Direl mau bercerita kayaknya tentang Gemim, coba itu tong suka. Bukan. Masih baru mulai langsung. Salah Kang, salah. Nggak apa-apa. Mar Kak Gemim. Gemim. Oh, Gemim toh itu. Jadi Soalnya kalau bukan Gemim boleh. Penak aja sebenarnya. Iya. Boleh. Tombe Penak aku ini sadikia tahu. Kalau bukan itu kau mau bicara terkait itu toh. Itu. Jadi Iya. memang kalau Gemim kok ada kelebihan sendiri. Iya. Oke. Jadi kalau tong tamu Gemim menurut Penak ada privilege. DP kekurangan banyak, itu DP kelebihan. Nggak ke tuh. Bagus ya, bagus ya. Jadi kalau orang lihat konten dari Direl atau Direl gua. Direl Kang, Real Kang. Iya. DP konten-konten prank nyanda lah. bagi-bagi uang. Ini konten kreator yang DP bawa cerita dan keluar huruf dang ini. Lihat konten-konten tuh. Jadi salah satu yang menarik kalau dikemas dengan begitu konten atau informatif toh itu. Ya, Ada hal yang kita nih mau dengar, kita jadi terdengar. Ya. DP contoh apa? Kampung Cina. Itu kan nak penting for kita. Baru antar kita udah kemas begitu, jadi kita bau nih no. Jadi kita tahu tuh bagus, kampung kan? Cina dang. Mungkin racing ini. Nah mungkin yang orang penasaran, kalau orang lihat sekilas dang, ini bukan asal-asal ini, bukan cuma 100.000 kong mau kasih, dah follow pak kita 100.000, bukan konten begitu. Ini yang kita suka karena kita suka DP observasi. Kita penasaran bagaimana sih ya observasi lapangan begitu, iya Kang. Oke, langsung jawab ini toh. Oke. Iya. Sebenarnya kalau di awal sebenarnya kita nak main sejarah Minahasa sebenarnya. Kita dari situ dulu ya supaya lebih jelas ini dah. Nah, awalnya kita buat konten, tapi konten itu terkait sejarah luar sebenarnya. Jadi kita bahas sejarah luar dengan film. Kalau ini scroll di tab medsos paling bawah itu, kita bicara terkait sejarah luar karena kita memang suka sejarah. Tapi kita banyak bahas itu sejarah luar, Perang Dunia Kedua, Timur Tengah, Eropa. Tapi nak menarik. Oh iya dah. Iyo, audiens kita karena nak tahu kenapa? Apakah karena ada mungkin kreator-kreator luar atau media-media nasional Kang, media nasional yang mungkin so bahas itu, jadi mungkin banyak yang nak tertarik. Atau mungkin ya bukan seleranya di sini. Itu juga sih, itu juga so. Baru ada teman sebenarnya, ada teman baik, dia yang kasih saran ke kita, Rol. Coba kok ngana bahas sejarah Minahasa. Nah, kok kita pikir emang ada yang suka, ada nak DP ini aja yang menurut kita menarik tuh terkait sejarah, terkait Hitler lah contoh tuh. Terkait betul. Ragnar Lodbrok, Eropa dang. Timur Tengah perang salib. Itu aja yang menurut kita menarik, itu dong yang menurut kita lebih menarik dang. Jadi awalnya itu. Awalnya itu. Kita bahas itu. Kalau nggak mau scroll, awalnya kita bahas itu. Akhirnya karena teman kasih saran, oke, kita pindah terkait Sulut. Kita coba pertama belum sejarah. Kita angkat konten waktu itu 5 sekolah terbaik di Sulut. Oh begitu. Nah, jadi kita riset waktu itu cuma pakai Google. Kita riset aja di Google apa sih sekolah-sekolah terbaik di sini. Nah kita riset kita angkat itu. Kalau nggak salah itu DP peringkat 1 Lokons tuh. Kong itu rame, itu viral. Rame karena debatable toh. Debatable toh. Debatable and relate mungkin. And relate nih. Mahasiswa keruser bawah lebih bagus, begitu dah.
Kan memang mesti pergi. Tak kira periset, tak mesti pergi. Tapi nak mungkin kan sebagus itu. jadi indikator dari fasilitas yang diberikan kan. Salah satu yang jadi indikator. Iya sih. Salah satu ditolak ukur karena kita kan contek di media toh. Karena kan kita harus kasih sumber. Yes. Apa ini? Apakah cuma ngapain pendapat pribadinya? Iya Mungkin kan, toh. lebih Kalau source. 5 kampus terbaik Kak, pernah riset di Sulawesi Utara. U5 ke Nah, 7. Kita sorry set. itu- U5 ke 7. Sorry, kita agak begini karena kita akhirnya setelah kita duduk sini, kita baru sadar ternyata nih podcast ini memang begini. Awalnya kita pikir kalem. Pelang-pelang kan dia. Ternyata langsung ini maka 7 langsung tembak-tembak begitu. Kita bilang begitu supaya kok yang penonton iyo betul tak suka ada begitu penonton. Iyo. Karena kan ini sesuai ke Ada. PNP riset nih. Tahu ya kayak kita riset kong beda. Yes. Tuh Nah, K9 misalnya. Itu harusnya begitu. Iya, Yes. tuh, begitu. Nah, dah. itulah yang sebenarnya tunggu. Kita semua lompat sebelum kita lompat. Yang sekolah tadi. Kita bahas tuh sekolah itu akhirnya viral toh. Oke. Nah, setelah itu viral, kita jadi tahu ternyata audiens Sulut itu ada yang menikmati informasi terkait Sulawesi Utara. Iya. Khususnya Manado, Minahasa, walaupun agak itu tadi kontroversi apa toh. Karena kita bahas peringkat 1 Lokon karena berdasarkan yang jadi tolak ukur waktu itu oleh media yang informasinya yang kita contek, yang jadi tolak ukur itu dari prestasi sekolahnya, Oke. mulai dari olahraga kan dorang terkenal dong pe basket. Basket. Iya. Baru dorang pe prestasi murid-murid itu yang jadi tolak ukur. Baru di situ kalau nggak salah ada Eben Manado, baru ada apa kata? Pokoknya swasta semua Sampai ada yang mau komen, swasta. ya wajar lah swasta Jadi begitu. nggak ada kan? Nah, ada negeri waktu Malah itu. SMA Negeri 3 Tondano masuk. Ngana masih berharap di negeri. Maksudnya Apa-apa begitu lah. dong. Bro. Setidaknya kalau ada harapan ada sedikit optimisme gitu dari itu. Iya. Nah apa-apa. Marta kira kan Edgar so sepintar itu, masa dia berharap di negeri. Begitu. Ya Gar. Senel itu Mike. Kembali yang yang kita tanya tadi kan, kalau tentang kampus so sempat riset belum? Kampus so sempat riset, cuma karena tuh sekolah itu dia agak viral. Waktu itu awalnya jujur awalnya kita nak terbiasa dengan hype itu karena mau bilang introvert kita bukan nyana introvert sih, karena kalau so tahu beberapa deh orang yang satu frekuensi rupa tadi tuh orang kan Iya bicara sih, iya. luar, kita agak ekstrovert malah. Langsung ribut. Dapat cerita sih setengah main 45 menit di luar. Karena mungkin kita dapat satu frekuensi, ternyata umur juga enggak beda-beda jauh. Masih inilah. Nah, itu awalnya kita ini ternyata ada kayak bukan beban sih. Kayak itu orang baku-baku ambil di komen. Iya. Karena riset dari Iya, mana? betul, Jadi betul, pas betul. Edgar tadi bilang kampus tuh riset, mereka konten tanah angka karena kita takut mau kontroversi ulang. Oh, masih ada. Iya, masih ada itu. Berarti awalnya. Itu orang boleh awalnya. riset itu, Ben. Begini Jo, tuh yang sorry set nanti Edgar yang bawa deh. Boleh. Ini gua aneh ini. Kan so riset Awalnya. Martako, tuh. Orang nggak riset mar berani. Itu dia. Stakeholder. Kali terang begitu toh. Orang lain kali angka by issue bukan by data. Nah itu jadi kita pikir ini so agak lompat nak apa-apa. Jadi kita keberanian setelah itu sebenarnya itu ada pas kita mau kerapating Vidi so pernah di sini ya. Sudah. Kita mau Baru-baru. kerapating Vidi kalau mau bilang kan Vidi itu senior tuh dalam konten kreator. Dia itu main di YouTuber so lama. Ya. Dia so lama. Kita jadi berani karena dia. Karena waktu pilkada kita kenal dia waktu apa tuh? Napa apa? Nah, Iya. waktu Nggak ada batasan apapun. kita mau Nggak ada batasan kedapatin apapun. dia. Kita lihat ngapain komen ancur sekali. Karena begini, jujur sampai sekarang kita alasan kita nak terlalu fokus di Facebook karena itu. Karena pernah ada satu kita konten itu yang viral sangat. Kita kasih jurnal penelitian ilmiah, kita udah taruh di situ. Kau tahu enggak?
orang Facebook komen apa. Waktu itu bukan kita yang posting. Jadi ada akun DP nama itu agak top di Facebook di aplikasi biru itu kalau nggak salah Sulawesi Utara Community. Oh iya. ada. Dia agak top dari akun. Dorang angga kita pe konten dong, ambil dong posting di situ. Tahu nggak dorang komen apa? So kasih jurnal, so kasih apa? Tahu nggak? Tante-tante yang om-om komen apa? Ngaruh patut tahu-tahu. Nggak tahu. Aduh. Kan sokase tuh, sokase situ. Ini yang kita tahu tuh, jurnal apa semua. Foto tahu-tahu Jo. Iya, itu dia tahu. Ngana tahu Iya enggak? sih. Dia itu sebenarnya enggak begini. Jangan sok tahu kok ngana. Aduh. Jadi menolak data gua nih orang-orang tuh. Memang ninto baca. Malas baca. Aplikasi biru memang itu dia perbedaan yang menurut kita dari Instagram. Malahan yang lebih menurut kita, yang kita anggap remeh itu kan TikTok. Awalnya kita pikir Iya, DP. Kan banyak Goyang-goyang gua tuh. malah di TikTok yang lebih bisa menerima karena banyak Gen Z tuh kan, Gen Z dengan Gen Z kan Iya sih, lebih Iya, so Mencari tahu tuh. lebih suka Nah, itu- mengobservasi. nah, Berarti itu- sudah perbandingan di platform ini ke platform lain Kang? Ada. Kita apa perbandingan. Tapi bukan berarti platform itu salah ya. Potensinya platform itu besar karena dia ada AdSense. Oh iya. Potensinya besar. Makanya banyak teman-teman yang sama dengan yang Facebook tuh Iya. teman-teman yang kreator Minahasa banyak kasih saran Ral. Coba kok push terus. Bukan nak mau push. Kita so push memang tapi view nak naik di situ. Pertama ya. Yang kedua, di saat pun kita naik kita nggak tenang karena nih Iya. di saat pun naik, Betul. kita nggak tenang. Padahal yang kita kasih ini kita kan selalu bilang di akhir kita pe video bagaimana menurut ngoni tuh coba kasih ngoni pe Iya, Kang, iya. karena yang kita kasih itu informasi belum tentu itu kita benar Iya. informasi yang kita kasih. Nah yang kedua kita mau cerita di sini dulu. Ini pertama, karena memang pertama kita orang undang podcast. Ini pertama di minut nah. apa Rumpi No Secret. Ini pertama. Jadi kita pernah dapat sidang karena tapi konten. Dapat sidang dari DP organisasi atau community kalau nggak salah DP nama We Minahasalen Community. We Minahasa Global. Ini komunitas atau LSM atau? Kita nggak tahu pokoknya dorang itu di situ ada jurnalis, ada tonaas, ada Kalau LSM kayaknya sih lebih Iya. ke LSM. kita nggak tahu ya. Dorang ada akun YouTube yang disponsori oleh orang Minahasa yang kalau mau dibilang di luar lah yang banyak doi lah. Oke. Dia kalau nggak salah tinggal di Australia yang punya dompet akun YouTube. Kalau nggak salah DP akun penama Tau Minahasa Melbourne. Mau boleh search Jo. Di situ ada Tau Minahasa Melbourne. Di situ pernah ada kita mau bilang bukan podcast sih. Kita live zoom dengan orang. Kita live zoom dengan dorang waktu dorang kritik sekaligus dorang mau bilang dorang serang ndak juga serang sih dorang wawancara dong pak kita dorang wawancara waktu itu Itu di mana Kak? Dong empot kok itu. di zoom Di Zoom. waktu itu di zoom terus kita bilang ya oke. Karena dorang mau di awalnya aja baru mulai dong langsung serang dong langsung Itu dong panggil bagaimana tuh? dorang kontak pak kita dong bilang napa ada budayawan ini mau bahas terkait kita bahas kok agak kontroversi tuh suku Minahasa dari Jepang. Kalau pernah lihat ada tapi konten suku Minahasa dari Jepang. Jadi pemicunya dari situ Kang. Jadi dari kontennya Kak Direl yang bahas tentang itu suku Kemarin kan cuma ada ulasan toh. Ada ulasan. Itu no. Oke. Jadi pas kita bahas suku Minahasa dari Jepang itu, dorang bilang, "Ngana tahu dari mana?" Sedangkan ini so riset. Ternyata di dalam komunitas itu, di dalam pembicaraan itu ada Pak William Boseke. Pak William Boseke itu salah satu budayawan dan salah satu penulis buku di Minahasa yang tulis buku Minahasa dari Dinasti Han. Itu buku itu agak terkenal di kalangan boomer dan budayawan. Iya. Ada yang so pernah baca? Belum. Jadi di situ banyak klaim bahwa Minahasa itu dari Dinasti Han. Namun itu buku itu banyak ini oleh akademisi karena banyak DP cocok logi yang menurut
Pas kita baca pun, sorry to say Pak William, memang banyak cocok logi menurut kita. Ini kita punya pendapat, kita punya pendapat pribadi. Kita rasa banyak cocok logi, tapi itu banyak didukung oleh boomer-boomer dan pengusaha-pengusaha besar di Minot. Setelah kita telusuri, bisa toh bicara di sini? Bisa. Aman toh? Setelah Aman kita ditelusuri, ternyata itu ada indikasi untuk turis Cina ternyata waktu itu. So ngerti, so bisa. Oke. So bisa Betul. Ternyata Iya, jadi waktu Kang. era itu diklaim waktu era Pak Sarundayang, dorang lagi tarik turis sama investor dari China. Bagaimana dorang mau ini? Jadi dorang giring narasi. Kebetulan mungkin Pak William Boseke itu kemungkinan dia punya narasi itu. Sampai dia mungkin dia didanai atau apa, nggak tahu. Ini cuma tapi asumsi ya. Didanai, dia kan sampai berangkat ke Cina toh. Dia berangkat ke Cina untuk riset dan apa. Cuma memang saat dia kembali dia bikin buku, memang kayak novel, kayak dongeng. Kayak dongeng kita baca memang. Iya sih, kentara sekali sih kalau Dongeng ini baca. kita baca dan baru kita komparasi dengan beberapa jurnal ilmiah dan beberapa kritik dari para akademisi dan kita temukan memang minta maaf banyak cocok logi. Iya. Tapi kalau itu untuk kepentingan ini, ya it's okay lah, itu narasi, itu berupa novel lah. Tapi kok kalau diklaimnya itu suatu kebenaran, kan seharusnya orang di ranah yang apa bisa mengkritik itu tuh. Nah itulah sampai dorang kritik di acara tersebut dan di Zoom dong bilang, Errol, kenapa nggak film itu tuh Pak William kata sampai berangkat ke Cina, kok nggak cuma asal-asal klaim. Kok kita bilang begini aduh kita bukan klaim, kita ini cuma konten kreator. Betul. Kita tujuan itu untuk menyebarkan informasi. Iya. Dari siapa nggak dapat itu? Dari Kunchara Ningrat. Kunchara Ningrat itu yang bilang bahwa suku Minahasa itu berasal dari bukan Jepangnya langsung, tapi Pulau Ryukyuan. Pulau Ryukyuan itu di Jepang. Kenapa kita langsung bilang dihuk di Jepang? Karena kalau kita bilang Ryukyuan nak mau rame. Iya, betul. Ryukyuan siapa ini? Jadi mesti bilang daerahnya yang menarik. Jadi mengerti toh kenapa konten kreator sering bikin hook yang seperti itu. Karena itu untuk memantik. Karena kalau kita bilang ada satu pulau di Jepang DP nama Ryukyuan dong, so skip itu. Iya kan. Jadi langsung kita klaim. Tahu nggak kalau suku Minahasa itu dari Jepang dong? Kan langsung tatang tuh, Iya baru di ujung-ujung Oni sampai habis, baru akhirnya itu dijelaskan bahwa di Jepang itu ada namanya Pulau Ryukyuan. Ryukyuan itu berdekatan dengan Taiwan. Jadi sebelum kita dorang bermigrasi ke Taiwan dan ke Filipina, dorang itu dari Ryukyuan dulu. Dan Kunchara Ningrat itu, yang di jurnal yang kita kasih itu, dia beri bukti bahwa Bahwa di Ryukyuan itu dorang punya budaya itu sangat menghargai perempuan. Cocok tuh yang karema. Betul. Jadi itulah. Ada kepentingan. Tapi bukan berarti itu benar. Bukan berarti itu benar. Itu konten yang didasari oleh penelitian itu. Harusnya ngana sendiri yang bikin penelitian. Aduh. Iya sih. Pak, Bapak kan akademisi. Bapak lah yang bikin. Siapa kita ini jadi konten. Jangan balik. Nah apa-apa. Sebenarnya kalau sama yang itu sama yang orang tantang tuh Kak Diral. Bikin penelitian boleh Pak, yang penting ada sponsor. Dana itu. Edgar pintar. Betul. Karena memang Kak bicara tentang budaya, memang kalau menurut kita bicara tentang kultur budaya Minahasa, kita ada satu kenalan juga sempat bekerja sama dengan beliau. Dia bikin film tentang budaya Minahasa. Artis Natasha Tonte. Iya. Natasha Tonte. Dia mengangkat DP film itu short film itu mengangkat tentang ini cerita budaya Minahasa. Orang tuh anak-anak pakai baju kabasaran apa segala macam Cuma kalau sama dengan orang awam yang mau bawa atau mungkin budayawan yang senior menonton itu lari dari konteks Kontroversi kan. DP film kontroversi. Kita sempat spill tuh DP film. Kita rupa DP jenis genre seni itu seni apa? Abstrak kok, kalau kita udah lihat sih lebih ke abstrak. Tapi ternyata itu mengandung makna dan cerita. Dia menggambarkan, misalnya, ini seorang wanita, dia berjalan mungkin misalnya di cerita dia berjalan tengah malam, dia sosok wanita yang kuat, wanita Minahasa yang kuat, digambarkan dengan ekspresi lain yang di dalam abstrak lain yang dalam situ. Nah, kita kan kalau menurut kita kata orang yang
di zaman modern ini tuh kan orang pandangan tentang budaya dan seni itu berbeda-beda. Mungkin penak melihat seni musik lain, kita lain, dia lain. Kita nak suka musik rock, mungkin penak suka musik rock. Itu kan bagian dari seni itu, seni budaya. Betul, selera kok itu. Begitu juga tentang penelitian itu. Kalaupun kita merasa benar atau Kak Diral yang benar, nanti orang debatable. Fakta dan bukti mana yang akan orang lihat mana DP paling relate dan iya tuh. Bukan langsung sepihak salangan. Jadi yang kita poinnya yang kita apa di situ dong, yang kita dapat DP poin di situ, minta maaf dulu sebelumnya. Seharusnya konten terkait itu, hal-hal tersebut dan hal-hal terkait Minahasa atau terkait Sulut itu wajar. Orang mau bahas, mau kemas sebagaimanapun wajar. Kalaupun memang ada kritik, ya nak masalah lah sebenarnya. Nggak juga jadi harus jadi kita harus benar atau Pak ini harus benar. Orang nggak apa, kagak orang iris tuh, orang so bicara lama tentang budaya nak naik kok nggak bicara kalau langsung naik. Itu kita nggak ada, kita minta maaf kita nggak ada asumsi. Kalau kita sendiri bicara tentang budaya Minahasa itu nggak sembarang orang. Pasti kan butuh riset dan segala hal. Jadi ketika bicara tentang budaya dan riset yang mungkin menurut Kak Diral ini yang sesuai. Ya pertentangkan dengan hal yang seperti harusnya itu kan jadi ruang diskusi. Jangan juga tuh. Salah ngana. Cerita saja tentang torang Torlu Memut saja banyak versi. Banyak versi. Orang mau percaya versi yang mana? Tunggu tak potong. Tahu nggak? Terakhir kita juga angkat, tapi ini karusel, kita angkat informasi terkait waktu itu ada namanya itu pasukan Manguni. Jadi katanya itu awal mula dari, kalau nggak tahu, Brigade Manguni. Awal mula dari situ. Itu dari itu organisasi Manguni itulah yang dibentuk di era Permesta. Kita angkat informasi itu. Tahu nggak informasi itu dari jurnalis mana? Dari jurnalis Kompas. Dan kita rasa itu menarik. Kita up di kita sosial media. Kita angkat itu, kita buat satu karusel. Tahu nggak langsung di statement juga itu salah. Itu oleh Kak Bode, Bang Bode tuh, Bode Win Talumewo. Dia kan budayawan yang terkenal tuh di Sulut, yang terkenal di Sulut. Dia langsung ini dang. Salah itu, bukan begitu. Itu setara jurnalis Kompas loh. Sampai kita komen kalau mau cek komennya masih ada, kita komen. Kak, itu salah. Apakah itu salah setara jurnalis Kompas? Ya itu. Dan memang ada juga dari audiens lain yang komplain bahwa itu juga salah. Tapi yang dorang komplain itu terkait nama. Karena waktu itu yang dibahas itu Mayor Somba, Julius Somba. Dan cuma salah penulisan mungkin huruf Apa DP nama salah penulisan huruf itu? Itu dorang taruh itu Sumba. Bukan Somba. Tapi kalau Pak Bode, Bang Bode itu narasinya yang salah menurut dia. Jadi setara aja jurnalis Kompas, masih disalah-salahkan. Media itu masih salah. Masih disalah-salahkan. Jadi menurut kita kalau mau bikin konten, kalau ada teman-teman yang mau bikin konten di luar sana yang mau bikin konten budaya, baking Jo. Iya, harusnya begitu. Iya tuh. Ini sebelum kita mau masuk ke situ dah. Mungkin kita penasaran sampai kita suka mau undang dang. Kenapa Kak di usia begini tuh kalau dikatakan kan masih muda. Sedangkan orang tahu di orang generasi ini yang bicara tentang budaya itu ya sedikit dang. Selain viewers, kenapa Kak suka bahas dan mengulik tentang budaya? Padahal Kak so pernah alami tuh kontroversi itu, maksudnya bisa diperdebatkan dang. DP masalah so sampai di situ dang, sampai orang undang lah, orang serang tuh. Karena gini kita jawab Karena pertama jadi konten kreator itu ada DP nama itu audiens centric tuh. Audiens centric. Nah, karena kita mulainya dari situ, kita lihat banyak audiens, banyak orang, enggak begitu banyak masih kalah yang kreator-kreator lebih besar yang hiburan tuh. Itu banyak sekali dong audiens, tapi kita serve dorang. Audiens centric itu yang jadi di saat kita angka itu ada yang bilang, bro, kita baru tahu. Bro, makasih ngasih angka ini. Jadi dorang loh yang kita serve. Karena jadi konten kreator itu orang sebenarnya ini mulai berpikir orang sih sebenarnya.
Oke. Orang mesti berpikir audiens. Oke. Orang mesti berpikir Ini audiens. bisa debatable ini. Bisa. Orang harus berpikir audiens sih. Kalau kita dah. Tapi kita juga ada idealis. Ini tapi platform. Kita suka bahas ini, kita bahas ini. Mantap. Tapi yang audiens yang kita rasa audiensnya ada itu yang so rela mau klik DP tombol follow itu karena itu susah sekali loh, apalagi Instagram. Dorong cuma bau nih ya. Dong so like DP konten, dong komen, dong skip. Apalagi yang so sampai bau follow, kita kadang ini jujur ya, kita buka di sini, kita aja cek orang yang coba komen. Kita aja cek, betul. Kalau ada orang yang komen kritis, kita cek kalau dia ada follow, kita balas DP komen. Kalau dia nggak follow, tak cuek. Sumpah swear. Karena DP argumen begini pertama. DP argumen kalau dari kita ya, ngana mau kritik, sedangkan ngana memang so mengikuti apa kita. Ngana tahu nggak apa yang kita lakukan toh? Betul. Kalau ngana kritik itu sangat bagus dan kita bisa diterima, ya why not, dan kita mau balas. Kadang ini kritik nak jelas, jadi sekarang kita malah sudah tahu nih orang ini nak follow. Ada 2 orang tuh Kak, DP karakter tuh Kak. Kalau orang bilang ada orang yang style tahu dan tahu style. Orang mungkin style tahu. Itu toh. Itu kan kalau orang jawab komen begitu cuma datang di tongkrongan kayak begini. Cabut. Ke sebelah. Begitu dia. Bahkan ada yang rajin dulu. Taso blok jujur. Karena itulah gunanya tombol Blok, iya DP guna. Kita bilang pun Pavi di feed itu gunanya tombol blok. Karena kita pasti karena kita pikir begini. Sorry ya sobat cerita audiens. Kita pikir begini, ngapain nggak mau tunggu-tunggu tape konten kalau di tiap kali kita keluar konten ngapain tujuan cuma mau sejatuh memang so sentimen. Bukannya konten-konten kreator di luar bilang haters itu followers sejati. Mar ini nak follow. Itu nak follow. Ini nak follow, Pak. Kalau dia mau follow, kalau dia follow, pasti biar. Berarti dia follower sejati yang mau kritik Pak kita. Itu yang kita maksud. Itu yang kita maksud tadi. Kalau dia follow, makanya kita bilang, kita cek kalau dia berkritik mantap, dia mau follow, kita balas layani. Kita layani. Kita layani secara profesional. Dan kalaupun mengkritisian, maksudnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bilang dang Mar dengan hati yang terbuka. Ada kok yang so mengkritik Mar mempertahankan dengan ego dang. Percaya atau enggak? Konten kreator edukasi, apalagi yang bahas rupa dengan kita, budaya, yang memang bersinggungan langsung dengan budaya ya, itu kan enggak sembarang tuh. Percaya atau tidak? Sampai detik ini entah cuma tapi firasat atau enggak, banyak di luar sana yang memang lagi tunggu kita masuk jurang. Jujur. So nanti. Jujur, kita pun sampai sekarang kita pun merasakan itu karena pertama dari temuan-temuan itu, baru ada yang memang soba follow, soba like, dorang tunggu-tunggu di saat ada tapi salah kecil dong langsung masuk komen. Jadi berarti komen DM full itu. Tapi kalau dari kita sudut pandang ya, karena kita kan selama ikuti Pak Kadirel Pak. Selama kita follow dan DP akun. DP delik aduan untuk mau menyerang Pak Kadirel enggak ada sih. Belum ada. Sampai orang lain kita pun coba begitu sih. Karena apa? Karena by risetnya, by data. Iya. Jadi yang sama dengan orang begini Kak, orang deh antara hidup dan mati lihat tuh. Itu semua konten kreator sama. Iya toh, orangnya kan seperti itu. Cuma kan orang kalau mau bahas tentang isu-isu yang panas yang aktual tetap by data, by berita, ya toh. Iya. Sama dengan tuh isu. Kalau asumsi itu boleh bilang asumsi no. Iya, betul. Asumsi. Harusnya orang tanpa bilang asumsi, orang sudah tahu dong. Oh itu cuma asumsi. Lantaran orang-orang sini mesti dia perjelas. Itu aja yang masalah. Iya. Kok setelah bilang asumsi, sok tahu. Iya kan sejelas. Ada yang by riset juga loh. Ada, kita memang bilang di awal-awal kita sempat rame bahas waktu itu apa kok DP nama yang perempuan itu yang jadi ratu. Cuma dia kok sudah jadi ratu di Minahasa kata Ratu Oki. Kita pernah bahas Ratu Oki, mari kita langsung bilang ini cerita rakyat. Iya cerita mitologi. Rakyat. Jadi kita langsung cerita ini cerita rakyat, dia kita tinggal di sini. Dia begini, baru ada tuh DP lesung itu. Tapi risetnya itu dari cerita rakyat. Begitu. Jadi iya memang sih. cerita rakyat. Jadi kalau mau bilang
oh itu versi ini ya. Gitu Nggak lah. apa-apa. Mitologi. Cerita Iya, rakyat iya, aja iya. kan masih bisa orang bilang karangan fiksi kan. Memang orang memang susah aja mengerti konteks sebenarnya. Tapi kalau Iya, yang tuh. lain memang berdasarkan jurnal. Kita sering ambil kita di sering lihat jurnal sih. Banyak di jurnal. Jurnal apa tuh film? Tuh Jurnal Risa. iya. Film kedua atau ketiga penonton terbanyak. Film begitu penonton Oh terbanyak. iya, konten jurnal Risa itu konten kreator, orang kreator yang mencari-cari setang. Iya. Oke. Yang kerasukan-kerasukan. Akhirnya kedua atau ketiga penonton terbanyak film Indonesia. Kan maksudnya orang boleh lihat tuh masa film begitu boleh kedua ketiga. Iya nih. Iya kan Oke, apa banyak. Beda kan. maksudnya apakah kemampuan orang masyarakat Memang Indonesia iya, cuma memang sampai di masih situ. begitu. Iya, memang begitu. Memang begitu. Percaya. Jujur. Itu maksud. Jujur, gue ini luar biasa. Luar biasanya begini. Masa lah. Ini kita mau kasih tahu pandangan ya. Oke. Luar biasanya begini. Ngoni berani main di area ini. Sedangkan kita aja jujur, kita kalau bikin konten, kita kadang aja begini kalau dia tulis tapi skrip. Dong mengerti nggak ya tapi maksud. Karena tuh Iya. tadi. Karena kita semua langsung to the point, dong mengerti nggak ya. Jadi kadang kita mau Iya. di skrip. Oh. Jadi kadang dong bilang, kadang kita coba menjelaskan jadi kayak so terlalu mau menjelaskan lah. Itu yang enggak enak tuh. Itu Sebenarnya yang nggak gak enak tuh. sebenarnya, karena itu jadi panjang tuh. Padahal sebenarnya boleh langsung on point, cuma On point itu dia loh, sebenarnya. jujur kita masih sama yang dia bilang. Kita ragu dengan, begitu dah. akhir-akhir ini kita semua serapa pandangan tuh daripada kita semua mulai mau coba no. Bahwa langsung pek, semoga jangan dimengerti no. Iya. Begitu dah. Itu sih. Kalau kita kebetulan suka lihat film dah, bangun film. sama, kita Dan film Indonesia itu yang laku, dorong film yang banyak penonton, tuh film-film yang dijelaskan. Padahal enaknya bangun film yang tidak dijelaskan, orang dapat mengerti sendiri. Itu enaknya bangun film. Mark apa yang laku yang dijelaskan. Begitu tuh. Kemampuan analisanya orang Itu, masyarakat masih kurang. Makanya orang kita Jo, kita kemampuan analisa masih kurang. Kita dengar dari sutradara ini dong, yang baru-baru viral apa? Yandi Lawrence. Sore. Iya. Dia atau siapa ya? Dia bilang begini. Di film Indonesia itu nggak perlu sebenarnya ada adegan yang karena seruput kopi mana minum kopi. Iya. Nggak perlu. Iya. Maksudnya kan itu kan so tahu. Orang tahu dong DP arti itu. Ini tuh orang mesti jelaskan. Dari mana tuh kopi? Iya tuh. Iya. Tanda-tanda kau di sinetron begitu kan. Mesti, aduh dia semua pukul. Kong itu film-film itu ketu berdampak pendeta no di khotbah nyanda lah. Jangan kasih itu. Nah kak, kira-kira dari semua tuh konten paling kak susah sekali DP riset. Susah kayak mau dapat DP data, informasi. DP effort dang paling. Effortnya apa? Sebenarnya Oke. sorry. So gugup. Pas saya tanya ke Mim langsung basuhan. So gugup. Sebenarnya begini. Pas orang kan harus ini video juga yang memang sih kerjaan kreator memang begitu suka video juga ini banyak membantu dang. Tapi Memang kak sorry potong disclaimer, hampir semua konten kreator di Surut kak Vidi ada DP andil ya. Iya kan. Iya, udah Ini pasti sih lah. bagus memang. kan. Iya dia kak Vidi dia orang saja kak tuh banyak dia. Kalau di masukan. konten kreator dia dinas perhubungan berarti. Kak Vidi. Fit luar biasa. Iya, Kak Fit. Dia dosen yang Iya, mantap. Mantap. S2 semua S3 kata. Amin. Vidi itu. Kalau perlu STLR. Lanjut kak. Dia jelaskan begini, Rel, torang kadang kuat harus bahas yang rame, yang viral, yang ini umum ya ini informasi by ini. trend, katanya. Jadi pas by trend, jadi pas waktu memang viral-viral gemim, jadi kita kuat memang hobi riset riset baca sejarah. Nah, ada DP rahasia kita bongkar sebenarnya kita itu riset itu kita pakai AI. Oke. Kita riset itu bantuan AI, teknologi. Menggunakan teknologi yang sudah ada tuh. Teknologi yang so ada. Jadi kita pakai ada teknologi itu DP nama Elicit. Elicit.ios tuh kalau nggak salah. Pokoknya tulis jo Elicit di Google dia keluar itu platform itu dang. Nah, kita balangganan di situ. Di situ rata-rata seluruh paper di dunia itu ada di situ. Seluruh paper yang ada di bumi katae itu ada di situ.
Mulai dari Skopuski 1 ke berapa tuh ada. Sampai kita pernah angkat jurnal terkait tape bro Kak Richard Kapoyos. Dia salah satu musisi, dosen juga. Dia peneliti musik biak. Itu DP jurnal masuk Skopuski 1 itu. DP jurnal itu. Itu kita dapat dari platform Elicit juga. Nah di Elicit itu sebenarnya kalau mau riset itu gampang sekali. Torang tinggal saya masuk kata kunci, dia mau keluar seluruh jurnal yang terkait hal itu. Nah kebetulan kita riset, kita taruh Gemim no. Langsung Kita taruh keluar. Gemim. Kita taruh Gemim keluar no, ada banyak jurnal. Kita baca satu-satu. Jadi seluruh jurnal itu kita baca. Yang pasti itu kita cek dulu mulai dari judul no. Apa ini? Baru kita cek no, kita buka. Kita baca no, oh ternyata ada informasi ini yang menurut kita menarik dan nah itu kita angkat dari jurnal itu. Jadi kita ambil referensi dari jurnal. Jadi pas muncul semua tetap baca satu-satu toh? Iyo kita baca. Jadi dia ngareja baca satu-satu bukan asal-asal ini. Baca kita. Bukan asal-asal Boleh ini. 2-3 hari jabar riset. Oh nak. Paling itu kita baca memang kadang torang kalau kreatif itu kerja kreatif itu ada mood tuh. Iya. Kadang kita baca, jadi jangan paksa kuat. Jadi kita baca tuh. Kalau rupa Sobrata langsung bau nih Saitama atau langsung Kalau Me itu aja Kaiju mengganggu. number Me itu aja mengganggu mood. Nah. 8. Di luar Kak, Support mood. Iya. Maksudnya Mood booster, kan mood booster. Mood booster. Lihat aja no kalau kita sonak keluar konten 1 bulan so itu. Oh sudah itu Kang, ayo Kang ada masalah itu Kang. Pena ini memang hobi bikin memang hobi bikin baku marah. Minggu lalu dia pena masih baku marah tuh mana ada expression yang sonder expression. Astaga. Itu sebenarnya bukan bikin baku marah, menguji saja kalau gitu. Jadi memang itu kerja kreatif itu ada mood dan kita entah kenapa kalau jadi pembicara kan pernah ada berapa lah, ada kampus undang, ada sekolah undang. Jadi pembicara memang dompet pertanyaan Kak bagaimana mengatur waktu untuk posting setiap hari. Memang kadang kalau mau bicara gampang memang. Jujur kita jujur di sini buat semua yang Iya sih. mau bicara, aduh. Sudah mau tertawa. Gampang, Memang gampang. betul. Sekarang kan torong so ada DP nama Google Google Calendar. Iya. Manfaatkan. Ada smartwatch, torong boleh pakai alarm. Mar jujur kawan, kalau ngana mood ancor, aduh ngandak. Skip betul. Mau itu di proses editing, mau itu di proses cari materi. Berarti editing sendiri. Iyo. Mau bilang sendiri dulu kok kita sebenarnya ada tim dang. Cuma kita juga tahu tahu juga baik. Baku marah karena apa? Aduh. Biasa saja kalau nyandak tuh nyanda no. Sebenarnya nyandak baku marah cuma mungkin ada prioritas Kang kalau orang bilang. Iya betul. Ada prioritas toh jadi mungkin dorang ada kesibukan lain. Jadi mungkin ya itu ada kesibukan mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi nak baku marah. Nyanda no. Cuma tanya saja. Cuma uji aja. Mar memang setelah jadi kreator juga dengan fokus di industri kreatif industri ini, memang hal yang paling sulit kita bangga datang di sini. Hal yang paling sulit itu build a team. Iya. Tahu. Orang ini pun tim karena Sulit. masing-masing berkucak tompe. Kita berutang ke Edgar berutang ke Baku Ika. Itu sih. Baku Ika di situ sebenarnya orang. Tapi fun fact-nya Kak, orang Itu. DP cerita ini unik. Orang ini sebelumnya memang punya tim masing-masing. Kita pernah Ayo. turun di industri kreatif, Penatua juga seperti itu, pernah. Penatua. Dela juga seperti itu. Nah, orang punya masalah juga di tim sebelumnya. Nah, kebetulan Dela yang ajak orang ini berdamai orang dengan masa lalu Oh, problem-problem ini jadi mendewasakan orang. Orang ada terbentuk ini ya gara-gara didewasakan oleh waktu, Pak. Iya. Gitu. Mar sampai sini lah masih baku marah tuh. Itu hari ini sepi. Oh iya? Iya, dari itu. Kita kaget tadi dia bilang 18 orang. 18 orang. Kaget, jujur. Ini ada mau kemarin. Oh my god. Nah, ini Kita build tim 5 orang, enggak sampai 3 bulan bubar.
Itu susah sekali mau nyatukan Orang 6 satu. bulan sih ini. DP kendala di mana? Tong kasih tips sih. Ini yang kita suka. DP kendala di mana? Kak, satu lagi. Orang sampai saat ini 18 orang ini belum pernah orang kasih dalam segi materi. Dan orang Iya. orang masih Apa effort. Itu sebenarnya yang kita harus nah itu karena itu so tapi salah Kang. So kasih rasa materi so Kang itu Oh iya. Kalau orang cuma di pagi-pagi tong bagi padahal ayat. begini kuat. Iya, pagi-pagi kirim ayat. Jeri payamu takkan sia-sia. Saya tuh Betul. itu ini potensi loh. Ini potensi karena begini semua orang yang ngal di sini sepakat dulu ndak? Kalau kita sepakat dengan kita sudah pernah bahas itu terkait attention ekonomi. Iya, sepakat. Semua sepakat enggak? Sepakat. Jadi itu jadi namanya ada atensi pasti ada ekonomi di situ. Betul. Jadi itu yang backing sampai sekarang itu kita masih bertahan lah di Industri kreatif industri ini. Kak, Kalau nyana mah itu bilang sudah bagrep Jo. pasti Pak. Karena kalau Betul. jujur 1 tahun pertama zero bro. 1 tahun pertama kita sama dengan Biksu ada pemasukan ya tapi di lain bukan dari Bukan dari- bukan Sama. dari No, ini konten. orang minus Bukan dari konten dan apa. Jadi kita like a monk, memang biksu. Jadi tapi kehidupan bangun konten langsung bikin ada kerjaan, karena kerjaan lainnya mau hidup tuh, ya bikin pun kerjaan lain. Memang song tapi dapat rasanya itu setelah 1 tahun kemudian. Saudara kapan tuh? Kita 2022. Sebelumnya itu sebelum 2022. terjun ke industri Awal. kreatif. Sebelum industri kreatif, nah itu sempat bikin usaha, kita pernah bikin barber, collabs. Yang ada gitu usaha yang sampai sekarang masih jalan itu pun joining teman lah sebagai pemodal, tapi kita yang kelola. Itu ada percetakan. Masih berjalan. Nah itu masih berjalan, ada percetakan. Alhamdulillah. Tinggal itu sih. Alhamdulillah. Dan Amin. dengan orang tampil di medsos itu enggak cuma dapat konversi juga terkait dari endorse atau apa enggak. Kadang juga di tompe bisnis pengaruh. Karena kan networking bro. Oke. Networking. Itu tanpa usaha di mana, Kak? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Boleh supaya kan tuh kalau masyarakat Minu tuh boleh Iya. langsung bapak cetak situ. Boleh sekali. Boleh sekali. Memang enggak besar sih, apa UMKM UMKM. Sama tuh orang. Orang support UMKM. Bukan. Iya. Jadi kok pernah ada hal lucu. Jadi ada salah satu media di Manado yang Hausnya lucu, interview. Ini lucu. Aduh, ini dia bilang begini kok sok kasih beban ini. Jadi ada satu hal yang menurut kita lucu ya. Iya. Bilang begitu Jotre, menurut kita lucu. Oh iya, Belum iya, tentu kok ini rasa lucu. Jadi kalau ini pernah lihat ada satu postingan, ada satu media itu sering angkat potensi anak-anak muda atau orang-orang sulut lah. Orang hubungi pak kita dengan wawancara tuh. Selain kita konten kreator apa, kita bilang aduh guys, DP besok dorong angka DP artikel. Pengusaha muda. Aduh. Ngoni tahu nggak? Mar di situ kita tahu the power of attention economy dan the power of media sosial. Kita tahu dari situ. Ngoni tahu nggak? Kita saudara jauh. Ada yang dari Jakarta, ada yang di Papua, dari Freeport, bos. Telepon pak kita, rel, so bos pinjam doi dah. Cuma karena satu postingan bro. Yang dah bahas konten kreator ini ternyata pengusaha muda yang juga merangkap sebagai konten kreator. Angka juga kita konten kreator ya, it's okay. Kita pesampingan itu kita ada usaha UMKM tuh. Ditaruh pengusaha muda cu. Orang pun begitu kalau Itu kan apa tuh? Untuk headline kan bagus dong untuk mendapat view. Iya, Sama yang Kak Direl udah pakai dari for konten tuh. Sama aja kan. Itu Baru sih. pas mau telah kan tuh kan. Cuma kan kita brandingan kan sebagai kreator tuh. Itu kan branding yang kita mau yang kita mau sebagai kreator. pengusaha muda. Tapi kita salah juga sih kok bilang kita juga ada pengusaha dalam bisnis. Iya.
Jadi orang mungkin ambil dari sudut pandang itu, so Kang. Jadi Karena memang Tapi nak mau diamini orang kalau ya. jadi pengusaha muda yang sukses. oh suka, amin, Gitu kan. amin. Orang Tapi belum di situ dah. Maksudnya kan kalau saya tulis begitu tuh orang-orang coba pikir, aduh bayangkan, tapi saudara di Freeport bro, bumi dan langit. Kita, jujur, kita konten kreator, kita rasa tapi saudara di Freeport itu pedoi lebih banyak. Aduh. Orang yang begitu, orang lebay-lebay. Orang dari desa lapor ke kecamatan, kecamatan lapor ke kabupaten, lapor desa Kembuan. Bagus-bagus. Orang kegiatan berjalan dengan bagus, APP bagus padahal nggak ada kegiatan. Kan begitu. Di Kembuan begitu, Kang. Begitu. Kalau di Minut bagaimana? Situasi di Minut baik-baik sekarang. Kalau di Minut, Bapak kan pasir dari Minut ke Tondano, Iya, kalau jauh. Tondano sekarang Bapak lihat dari 5 tahun yang lalu sangat signifikan perubahannya ya. Kita Kalau di sebenarnya minut sih. Kita tuh saya. oh sama tuh orang. Kita tuh saya Kembuan. Cuma kan so jadi kecamatan Tondano Utara toh. Iya. Dulu kecamatan Air Madidi. Oh dulu Kembuan kecamatan Ermadi. Iya, Oke. masih ada yang Kembuan. Jadi di Minut itu kalau mau bilang Tondano tadi memang so maju sekali ya. Kita datang memang kita lihat DP perkembangan memang luar biasa. Kalau Minut itu berkembang juga sih, maju cuma memang Makanya kelemahan sama yang tapi desa ini Mbak bilang. Nyanda mau bilang berkembang. Oh enggak, memang enggak. berkembang. Memang berkembang. Tapi kalau pariwisata kita akui. Pariwisatanya Pariwisata maju, kita akui. kita akui. Cuma memang kita orang Minut jujur aja kelemahan Minut itu di infrastruktur. Cuma itu sih kelemahan Minut di infrastrukturnya Lebih yang spesifik kurang jalan, memadai. Bagaimana Salah surveyor? satu spesifiknya jalan. Surveyor. Jalan. Karena, duh bro, kita ke Tomohon orang-orang Tomohon mantap. Iya weh. Kita ke Tomohon Koski. jalan-jalan bahkan sampai jalan-jalan kalau mau bilang jalan Kobong. Jalan roda Iya, kau di betul, sini. betul. Jalan Itu roda kau di- aspal bagus bro. Orang mau pindah Aspal gunung, bagus, bro. mau pindah gunung dong di mana? Sampai di Nggak, tangga kesini jadi nih. aspal. Nah, Aspal itu. dia naik gunung. Kita kemarin baku dapat dengan di Lokatana. Iya, Kita iya, ke iya. Lokatana kita lewat belakang toh. Iya, Karena iya. kan ada TIF di muka. Kita lewat lorong-lorong. Aduh bro, nggak Iya ada satupun sih. kita lihat jalan rusak. Lewat di Woluan memang, situ toh. aspal bagus bahkan sampai turun pada sampai kobong-kobong tuh di padi-padi Iya. situ dah. Naik begini. Aduh. Kampung ke kampung lewat jalan belakang bagus sekali. Bagus di Mungkin pinggir karena jalan. skup wilayah Kang, skup wilayah Iya, DP. Tomohon kecil, Kang. Teritori kan kecil. Oh, mungkin sih. Mungkin kalau kemungkinan yang lain, Investor banyak yang berani masuk. kemungkinan yang lain leh. Tapi kan DP kalau pemimpin jalan daerah bagus. Oke, ada yang nak bagus. Enggak. Berarti Minahasa nak bagus nah. Oh, bagus sekali. Tondano Tomohon nggak bilang karena Nah faktor sekarang, itu. tapi sekarang pemimpin Minahasa saat ini open minded loh. Oh iya. Dia tuh. tapi begini, tadi malam orang kan Edgar bilang pemimpin Minahasa saat ini open minded. Oke, Edgar open bilang. minded. Iya, Edgar Iya. bilang. Yang kemarin-kemarin. Oke. Nanti membuktikan no kalau mau terima kita bilang nak bagus. Yo. Itu akan terbukti kalau open minded atau nyanda toh. Nah, DP pembuktian 3 bulan setelah ini, apakah orang yang orang angkat isu kemarin dieksekusi atau enggak? Oke, betul. Kan? oh ternyata TMP hadir untuk Iya. mengkritik pemerintah daerah. Jadi orang punya tagline. Iya, Bio memang betul. Iya. Jadi Betul, kita orang punya betul, tagline. betul. Bukan. Orang punya tagline suara Minahasa cerita kita. Tuh. Oke. Kalaupun Suara itu, Minahasa cerita kita. kalaupun itu Jadi memang- jangan cuma DP manis-manis. Iya. orang puji pun, orang di sini puji. banyak air, banjir. Kebanyakan. Orang di sini banyak Kalau air, banyak. sampai tak buang-buang banjir. Betul, iya. Baru masih banyak wilayahnya nggak ada DPR pump. Tapi rumahnya nggak ada pump. Iya. Balik dulu ke narasumber gitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, aduh. Kuman. Luar biasa. Cuma kata TMP. itu. Mantap. Cuma kata itu bagian dari orang kepedulian juga. Toh kalau nanda ada kritikan untuk membangun juga. Betul Iya. sekali itu. Ah. Iya. Orang harus mengikuti jejak orang pepanutan toh leluhur apa pakakaan Minahasa Rocky Gerung toh. Iya. Kritik untuk membangun. Karena kalau sudah ada kritik, berarti sama dengan penak sudah mau kritik, berarti dia betul sekali dang. Kalau orang kritik orang daerah itu DP tanda orang saingan peduli orang daerah. Sadis memang nih pembicaraan di sini karena kemarin kita lihat ada pembicaraan waktu Reza bintang tamu tuh di sini. Iya. Pembicaraan kong kalau sudah coba ubah, so takut. Jujur kita di sini tuh takut bilang itu. Reza dengan gampangnya dia bilang. Iya sih.
setelah soft cam. Ngoni mesti bawa uni itu. Yang Resa Sonar Expression Sonar episode ini Expression. Ngoni mesti bawa uni. Kita takut mau bilang itu. Tapi bintang tamu setelah ini orang akan membahas lebih tajam lagi, no? Iya, politik. sih. Politik. Memang politik. Nah, kalau misalkan di Real mau usul siapa Kang boleh mau duduk politik lah. Bagus. Politik undang Kang Iya. TMP Ibu ABL. Ibu ABL. Boleh. Halo. Iya tuh, Ibu Abi. Oke. Boleh. Datang main di sini. Di Studio Manado boleh juga. Iya. Oh, Studio Manado Kang. Studio Oke. Manado ada. Tondano. Orang memang menjangkau. Kalau mau, orang menjangkau juga. Oke, kita bantu Oke. Sofi, Adit, bilang Pak Ibu pasiar di TMP. Oke. Cita-cita asik kuat tuh. Iya. Santai kok orang santai. Iya. Mau dengar cerita Minahasa dan suara dari rakyat. Iya. Iya. Begitu. Iya betul. Mari kita suka aja lihat Ibu HBLP konten-konten yang dia kan siapa konten lah itu? Beda deh Edgar. Iya. Dia suka lihat Ibu HBL bukan konten. Sosoknya kan tuh memang inspirasi Kan memang sosoknya. mesti menarik tuh orang. Iya. kalau- Wajar dia seorang wanita cantik, muda, energi, Pintar. dan sekarang jadi Dewan Perwakilan Rakyat di Republik. Iya. Masa laki-laki siapa yang tidak sehat dan tidak normal, tidak suka apa beliau dari DP figur dan karakter. Mar mempengaruhi dengan pilihan politik itu. Kalau kita pandangan politik objektif kan. Oke, sudah. Oke. Itu. Sampai situ Jo. Main Cukup. aman dia. Tadi orang ada singgung bahas soal apa tuh? Gemim tuh, so nggak ada Oh lagi iya. memang. Iya. Jadi begini, kita suka mau speak ini. So sadia ini. So tarik keberanian. Jadi begini, kan ada pena di sini. Kita mau tanya, apakah betul waktu di era zaman dahulu itu ketua jemaat itu non Iya, pendeta? betul. Berarti sistem yang Awal-awal. terbangun awal-awal itu seperti itu. Iya. Cuma Itu bagaimana menurut Pena? Harusnya Dengan- kan kalau kita ini Ding tarap Moni setuju dengan kita. Oke. Ada gitu. Karena kalau kita pendeta-pendeta ini pendeta-pendeta yang orang tompe teman-teman tapi teman-teman banyak pendeta. Dorang cuma dipersiapkan untuk melayani. Karena tak lihat dorang kurang dipersiapkan untuk suatu pemimpin organisasi. Yang tuanya bilang ketua jemaat itu dah ketua badan pekerja majelis jemaat. Kadang kala di situ itu perlu dua skill yang berbeda kalau kita. Mari setelah kita tanya, ternyata ada kota itu saya belajar. Ada dompet mata kuliah ada yang DP sekolah, ada. sekolah. Gitu. Dan kebanyakan begitu Jabaku salah kan pendeta kan jaba pimpin sidang. Kadang jatah pengaruh di pelayanan. Mungkin itu nak apa-apa, mungkin faktor kedewasaan juga sih orang perlu di jemaat-jemaat dang. Kalau di pelayanan ya di organisasi. Cuma itu berkesinambungan dia Memang laku selaku ika kok pemimpin juga pelayan. Oke, soalnya ada narasi berkembang yang kita lihat di media sosial kemarin. Itu juga ada kritik dari yang pendeta David Tulaar Kang yang Iya. pendeta itu bahwa Gemim itu so terlalu pendeta kata. Gemim itu so terlalu pendeta karena banyak kepentingan di daerah itu so banyak terabaikan karena kepentingan sinode. Jadi kalau dulu kan Kalau kita dulu- mungkin yang kita setuju dari ketua jemaat, pemimpin organisasi situ, dari jemaat situ, karena dia yang paling mengerti iyo di tanpa itu. Kadang pendeta datang, dia ada otoriter, memang pendeta, tapi ada otoriter selaku pemimpin langsung rubah sistem lah tanpa mungkin observasi dulu apa semua dia langsung itu yang kebanyakan muncul. Jadi kalau dari kita polemik. Kita kalau mendalami tentang Gemim, kita Gemim. Cuma kalau mendalami DP strukturan apa kita masih agak kurang. Jadi kalau menurut Pena baiknya bagaimana kalau dengan situasi sekarang? Bagusnya kita Kembali ke zaman itu. Iya, bagusnya. Yang DP ketua jemaat dari anggota jemaat itu. Bagus Oh berarti begitu sama, kalau kita juga Iya, setuju sih itu kita sistem setuju, itu. Le. Karena itu jadi kayak pembanding toh. Jadi di riset dan di jurnal yang kita baca, yang sistem sekarang itu gampang sekali untuk menarasikan
contoh untuk ditunggangi politik itu sangat gampang karena setiap ketua jemaat di wilayah itu pasti akan taat kepada supreme leadernya itu. Iya, begitu pada ketua BPMS. Hierarki kepemimpinan. Hierarki kepemimpinan. Memang orang memang pemimpin dan pendeta itu lain kali kalau dia ketua jemaat timbul DP subjektivitas kalau ada begitu dang di pencalonan apa semua. Iya sih. Itu Karena kita salah satu orang yang nak setuju kalau pendeta calon dan terlibat di politik. Karena kita kuat Setuju. agak Pendeta. kritis. Kalau dia jadi organisasi, pendeta. Iya. Oke. Mar itu kan kalau pendeta sebentar. Mar kalau pendeta itu mau bilang juga dia karena dia memang mesti belajar itu toh karena mau jadi ketua jemaat belajar organisasi. Iya, mesti belajar organisasi. Kita gabung. Kenapa kita setuju itu balik ke dulu supaya dia nak tak campur di situ. Ya betul. Iya, lebih fokus kan. lebih fokus. Fokus pelayanan saja, no? Iya. Dia yang jadi ada masyarakat atau jemaat di daerah jadi ada power kalau Iya. menurut kita. Jadi ada power dan jadi ndak juga terlalu menuruti atau apa dari narasi dari pusat. Iya. Bisa jadi kayak kalau di pemerintahan ada eksekutif dan legislatif, no? Iya itu no. Iya. Anggota dewan dan inilah tuh yang bisa jadi inilah misalnya ada arahan ini cocok nggak itu dengan kita daerah dan DP jemaat toh? Iya. Kalau misalnya oke, ya kenapa tidak kalau itu memang yang terbaik. Kira-kira sih begitu sih menurut kita. Karena ini juga karena kadang kok kalau mau pilkada toh Kadang. ini kok yang baking menurut kita ini kita kadang tekan kayak so sering. menurut kita ini cuma apakah kita asumsi atau juga semua kadang juga dari kita ada juga teman-teman milenial atau Gen Z yang dapati dong apalagi kalau semua dekat-dekat pilkada kadang orang pikir gereja itu khotbah so menjurus dan mungkin kalau orangnya tidak ada daya pikir kritis itu gampang sekali. Itu no. Gampang sekali terbawa narasi. Iya betul. Untuk terbawa narasi harus Itu kan ini. sama dengan tuh kasus viral di Minut pas mau pilkada ada salah satu calon tuh yang bersuara. Tak boleh sebut no kan dia sempat viral mantan Bupati Minahasa Tenggara tuh yang bodoh nih kalau ndak Yang udah viral itu. tuh waktu. Cuma memang kalau orang selaku orang kritis mesti bau ini di video full mungkin. Iya. Betul. Itu toh. Karena itu dang itu, itu no. Konteks, mungkin dang. pemantik dari yang kita takutnya kok itu dinormalisasi. Itu sih yang kita takut. Memang Siapa sampai kita speak up ini, normal kita takut dinormalisasi. Contoh, hal-hal begitu hadir toh. Kong di saat orang mencoba untuk kritik dan orang sampaikan orang-orang tua atau teman-teman atau apa biasa kok memang Iya, begitu. begitu no. Itu yang seharusnya yang orang mau lawan kan itu yang menormalisasi itu toh. Ya ini Versus beberapa pakai menurut doi no. Maksudnya ada. Tapi teman kok. mungkin itu jangan dinormalisasi. Iya, lah. jadi begitu dah. Betul itu. Itu kritik jangan dinormalisasi. Siapa ngana selalu begini siapa begini. Memang so begini kok sekarang. Kan begitu toh. Iya itu jangan Begitu. dinormalisasi. Iya sih. Dorang bilang ngana kuat muna leh. Siapa muna? Iya. Malah orang turut orang yang muna. Itu kok Iya. memang sudah biasa makanya jangan ngoni normalisasi. Betul. Siapa adanya itu orang harus kritik ya karena itu. Sekarang orang kalau di pilkada dompe senang bukan mau kepala daerah baru. Mau dapat doi. Iya. Orang senang Fokus sekarang. ke situ kan. Iya. Dan percaya atau tidak, 4 jurnal kita baca, Gemim itu sangat berpengaruh untuk politik Sulut. Pengaruh. DP pengaruh itu di atas 80%. Karena pemilih kan karena mayoritas toh Mayoritas. dapat dikatakan mayoritas penduduk di Sulawesi Utara. Coba sebutkan semua pemain-pemain politik sekarang. Kita boleh sebutkan rata-rata orang Gemim. Iya sih. Ketua memang. Pemuda Rio Dondo Kambe, anggota Iya, DPR. Betul. Ketua Remaja Mika. Mika toh? Remaja, iya. Krocek ya kalau salah. Iya. Betul itu. Dan lain-lain. Ada Ibu Miki, sekretaris apa dia? Sinode Kom Ibu Miki Wenur. Kom Ibu. Toh? Nah. Dan lain-lain. Nggak Kasih perlu kita contoh, Joy. sebutkan, nggak perlu kita Kasih sebutkan. contoh nggak banyak Joy. sekali. Siapa di persyaratan lomba tingkat sinode DP map mesti merah.
Ada di persyaratan Pak kita, jadi kita mesti bilang. Nah, kita- Sudahlah. Oke. Sudahlah. Jangan apa ini. Begitu tuh. Iya. Mungkin dong, kita punya pertanyaan terakhir. Sekarang kan so biru berarti. Putih. 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 Oh, so putih sekarang. Tanin Mungkin tahu tapi siapa? pertanyaan Tergantung terakhir. daerah. Tanin tahu Yes. siapa? Iya. Tanin tahu siapa? Pertanyaan terakhir Pak Kak Direl. Siap. Seberapa penting orang mengenal budaya? Seberapa penting orang mengenal budaya untuk orang kelanjutan kehidupan ke depan? Sangat. Khusus ya generasi muda kan banyak yang mungkin nyandak mau mengerti ini budaya, Sony mau belajar Iya, budaya dengan modernisasi, ya toh. Apalagi orang mau mengakses ini Korea Barat, ini begitu dan lebih cepat, lebih suka tertarik di hal-hal begitu daripada orang kearifan lokal sendiri, orang budaya sendiri. Iya. Toh, seberapa penting menurut Kak Direl dang yang apalagi salah satu konten kreator budaya dang. Oke. Budaya untuk orang kehidupan ke depan. Oke, pertama disclaimer dulu. Sudah framing budayawan, no? Bukan budayawan ya. Just a content creator, bukan tapi budayawan. kita yakin Kak kan banyak pembanding dari jurnal-jurnal dengan tesis yang Kak Tesis. dapat Oke, toh. Pasti kan ada DP makna dan filosofi lah dari tiap. Jadi begini, yang kita temukan begini. Torang itu, kalau torang nak kenal torang pe budaya, itu torang itu hampa sebenarnya. Oke. Itu hampa torang kalau torang nak kenal torang pe budaya. Erling Haaland itu sampai sekarang dia tahu itu dia budaya Viking. Iya. Erling Haaland. Ini boleh lihat dari DP model rambu. Balari. Zlatan Ibrahimovic. Yes. Ini boleh cek semua DP tato-tato itu Ya, Valhalla itu, Viking itu. betul. Budaya Swedia atau budaya Skandinavia. Skandinavia. Jadi seberapa penting budaya itu sangat penting karena itulah asal muasal di mana orang berasal. Itu torang pe inti, torang pe core itu sebenarnya. Betul. Jadi jangan sampai torang malah tergerus dengan budaya Asing. budaya orang lain. Iya toh, jadi Iya, betul. jadi harus torang pe budaya yang harus Iya. jadi utama. Sama dengan sekarang. Begini, kita bukan pecinta kita kemarin pernah angkat konten terkait suku Minahasa itu sangat menghargai pohon, sangat menghargai batu. Bukan berarti dalam konteks dorang menyembah batu Bukan. Jadi setelah kita temukan satu jurnal, konteksnya ternyata seperti ini. Jadi suku Minahasa zaman dahulu itu menganggap itu orang setara. Makanya kalau mau lihat orang-orang dulu, orang kalau mau potong pohon, dong permisi dulu. Betul. Permisi dulu. Dong bahasa atau Iya, apa iya, tuh. iya, iya. Jadi kita bukan budayawan, mungkin budayawan yang bisa lebih spesifik untuk menjelaskan. Dorang main potong tuh. Kalau sekarang dalam tanda kutip dengan adanya dalam tanda kutip religion Kristen kan budaya Iya, barat iya. dibawa ke sini itu lahirlah kalau human itu is superiority. Manusia itu superioritas. Malah kita menghargai budaya Minahasa sebagai budaya bagaimana orang menghargai bahwa kita itu setara. Bahwa dia dan pohon dan burung dan binatang itu mempunyai itu sama tingkatan yang sama bahwa kita itu adalah makhluk hidup. Itu saja, pahami konteks aja itu dulu. Ngoni ndak akan mau bilang meski di era sekarang ndak bisa kita pungkiri banyak yang salah gunakan kebudayaan. Contoh, Sopi berguru di sini, Iya, so dapat iya. ini, so merasa kita so ada siokurur di Sudah belakang, isi. toh. Sudah isi. Setelah masuk kemari besi putih bocor. Nah, itulah yang harus dihindari. Tapi kalau dalam seni torong pe budaya, kita bangga sekali jadi orang Minahasa karena ini budaya ini unik, pemakaman dari Waruga, stylenya, filosofinya. Nah itulah pokoknya. Penting, pokoknya. Penting. Jadi Itu ternyata penting sekali. jadi Sorry, ternyata so terlalu panjang. cuma penghargaan saja dan kan selama ini bilang Bapak cerita ring pohon nih. Iya. Jadi itu kita bentuk penghargaan kan. Dorang oke, merasa baru tahu kita. Dorang merasa seperti itu. Bukan berarti kita nggak tahu kalau di kemari-mari diplesetkan untuk menyembah pohon untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dari jurnal yang kita baca, dari tesis yang kita baca, ternyata dorang sangat menghargai. Malahan itu tergerus saat adanya agama. Sorry to say. Itu bukti dari jurnal. Setelah adanya agama, jadilah seperti itu.
agama kan yang bawa budaya patriarki, Iya, toh. Agama Kristen, toh Katolik contohnya, perempuan nggak bisa jadi Iya, ini setara. pemimpin, toh harus. Padahal kalau di Minahasa setara, bahkan kalau perempuan walian toh perempuan lebih Iya, lebih diagungkan. diagungkan lah, seperti itu. Untuk Ya, yang kira-kira. merasa mampu menjawab itu datang sini. Nah, itu Tuh, begitu. mungkin Tuh, boleh tuh. undang. Kira. Bicara tentang patriarki, orang bicara dengan Iya. Oh iya kan. juga. Iya iya. Kak. DP akhir kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Kak Direl, bakabar nanti tong cerita di sini. Orang buka ruang Betul. for semua yang Diskusi ingin. kok, atau Iya, orang diskusi kan sama-sama. Supaya tuh fair. Kalau cuma buku-buku komen lain kali itu apa dan? Kayaknya lebih lama lebih berani kan di sini. Iya. Kita sudah belajar Apa dari gitu? Boni 3. Ini kita duduk, kita taruh kira. Ini pancing, ini jawab. Mereka bakal. Iya sih, iya Kalau kita sih. lihat nih standar berani masing-masing kita lihat. Oke. Ini satu. Oh, analitika. Iya. Ya, Anjir. Berarti teman-teman setelah ini episode orang mau tunggu episode selanjutnya khusus bahas gemim karena tadi Talia rupa tertarik mertong pe waktu terbatas. Di berikut orang khusus bahas gemim Kang Pens Iya. boleh Kang. DP mesti tong kasih persiapan dong. baca 8 juta. Iya. Jangan sampai salah Oh bicara. iya. Curang. Iya, sekalian baca tata gereja tuh supaya Iya. kan tuh. Kita bakal Yang bahas tahu, Mim, yang kita tahu. naik ya. Lebih mantap itu tuh. Kalau mau bicara itu Bas Gemim memang Dengan itu ada DPX. pena toh. Iya, ada Boleh ada pena, kita, ada iya. kita Boleh ada tambah kita. satu yang pernah pena tuh mungkin siapa Vidi ke. Iya. Atau ada pena aktif mungkin yang untuk Pena aktif ulang. boleh. Oke. Tuh. Mari kita suka Bagus ini. langsung dengan Rio sih. Ya. Apalagi kalau Oke. Pena Atau Rio, Rio, tuh, kan? representasi dari pemuda. Cuma kok Iya. jatah salah toh, jatah salah dong anggap orang jangan mengancam dong padahal orang mau belajar. Iya, diskusi. belajar. Iya, belajar, Oh, ini belajar. kan Diskusi. mau belajar gitu. Iya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti orang mau dapat episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Siap.